Masyiral muslimin. Jadi mereka adalah ulama ahlul hadis. Lalu Ustadz, bagaimana dengan kami? Berarti kami nggak bisa masuk dong, kan harus jadi ulama dulu. Sebentar. Ternyata cukup kita berittiba kepada ulama-ulama ahli hadis. Setia bersama ulama-ulama ahli hadis, insyaallah kita dapat terhitung bergabung dalam Taifah Al-Mansurah. Istiqomah di situ, setia bersama mereka, menimba ilmu dengan mereka, rujuk dalam perkara agama kepada mereka, maka kita terhitung dalam Taifah Al-Mansurah. Bukan hanya sekedar selamat tapi di dunia kita selalu unggul, Pak. Di dunia kita akan selalu menang. Jadi kaum muslimin, yang pasti itulah ahlul hadis. Ini dia. Selanjutnya ibarat Allah yang kami muliakan. Yang kedua siapa lagi? Mereka disebut oleh Rasulullah SAW, Taifah Al-Mansurah itu adalah ahlul jihad. Lihat di halaman 408, sabda Nabi, la tazalu zahiratun hatta yuqatila akhiruha al-masih ad-dajjal. Senantiasa mereka itu unggul dan menang, ditolong oleh Allah sampai barisan terakhir mereka berperang melawan Dajjal. Jadi ini kelompok tempur, Pak. Kelompok tempur, orang-orang yang pergi berperang, orang-orang yang pergi berjihad, mereka adalah Taifah Al-Mansurah. Pasti selalu Allah tolong mereka, selalu Allah tolong mereka. Siapa punya nih? Waduh, musiknya mengundang setan. Baik kaum muslimin, diganggu setan kan? Coba ini tobat nasuhala yang punya musik itu ganti, Pak. Sekedar itu saya tinggal ganti saja, robahlah dengan tangan kamu. Itu kan sesuatu yang tidak patut ada di HP seorang muslim. Musik rock atau musik apa tadi itu? Ya. Baik kaum muslimin, kita lanjut. Bahwa kelompok Taifah Al-Mansurah itu mereka adalah ahlul jihad. La tazalu isabah min ummati yuqatiluna 'alal haqq. La yadurruhum man khadhalahum wala man nawa'ahum hatta taqumas sa'ah. Di hadis yang lain, hatta yuqatila akhiruhumul masih ad-dajjal. Akan senantiasa ada satu golongan dari umatku yang terus berperang dan berperang. Mereka terus berperang dan berperang. Mereka terus berperang dan berperang. Dan mereka selalu menang dan unggul melawan lawan-lawannya. Mereka tidak akan bisa dimudaratkan oleh siapapun saja. Sehingga barisan terakhir mereka berperang melawan Masih Dajjal. Saat sahabat bertanya, memastikan siapakah, di manakah Taifah itu berada ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ini jawaban Nabi, Masya Allah kaum muslimin, yaitu la tazalu isabah bi Dimashqa zahirin. Silakan terjemahkan. Kelompok yang senantiasa berperang dan pasti selalu menang ini bi Dimashqa. Apa artinya itu? Di Damaskus. Damaskus itu di mana? Syria. Berarti teroriskah mereka-mereka yang sedang berperang di Syria? Teroriskah mereka? Kalau kita katakan mereka teroris, maka itulah bahasa Fir'aun. Fir'aun berkata kepada rakyatnya bahwa Musa itu adalah teroris. Ini pernyataan Fir'aun. Padahal yang membantai rakyat Musa apa Fir'aun? Ternyata yang mengatakan Musa itu adalah teroris adalah Fir'aun. Begitulah Amerika hari ini, PBB pada hari ini. Begitulah Rusia pada hari ini. Masa Basar Asad ratusan ribu dibunuhnya, hancur gedung-gedung dan rumah, pasar-pasar, kebun, semuanya binasa. Lalu yang dituduh teroris adalah rakyat yang ingin membela nyawa dan agamanya. Itu teroris itu nggak masuk akal.
Dasar tuh kafir-kafir Amerika, kafir-kafir PBB, termasuk Rusia hari ini, Cina, Israel dan sebagainya. Yang dituduh teroris itu adalah yang membela diri, itu teroris. Utak bakada. Tidak masuk akal itu. Istilah yang Hamas contohnya. Hamas itu teroris tidak? Sementara Israel yang kerjanya tiap sebentar membunuh, membantai. Bahkan baru-baru ini kita dengar seorang anak kecil yang melintas jalan sengaja ditabrak, setelah dia terjatuh ditabrak dengan mobil, setelah itu turun tentaranya tembak langsung. Anak kecil Pak, usia 9 tahun, bisa buat apa itu anak kecil? Lalu yang dituduh teroris anak kecil ini. Itulah bahasa terbalik pada hari ini kaum muslimin yang kami muliakan. Baik, kita kembali, siapakah yang disebut dengan Taifah Mansurah? Mereka adalah ahlul jihad. Nah sekarang masalahnya di Indonesia ada ahlul jihad Santoso. Di mana? Di Poso. Apakah dia Taifah Mansurah? Ambek cah. Tunggu dulu. Saya mau perkenalkan kepada Bapak Ibu satu persatu bahasa kami, bahasa Minang. Maksudnya kalau orang Sunda ngaji di sini, dia akan bawakan dialek Sundanya. Lalu Indonesia menjadi akrab dengan dialek Sunda. Ada agimnya, ya kan? Kalau ustadznya Ustadz Betawi, dia akan budayakan dialek Betawinya. Ada Ustadz Yusuf Mansur, Zainuddin MZ, ya kan? Giliran saya Wong Padang. Ya, ketika Wong Padang duduk ke sini, maka saatnya saya membawakan sedikit banyaknya biar akrab pula di telinga kita semua. Apa yang ambek cah tu? Ambek cah, tunggu sebentar. Jangan terlalu gegabah mengatakan bahwa Taifah Mansurah ada di Indonesia. Taifah Mansurah yang pasti itu adanya di Syam. Apakah di Indonesia tidak mungkin ada Taifah Mansurah? Naam, kalau memenuhi syarat-syaratnya. Apakah di Malaysia mungkin ada Taifah Mansurah? Naam, kalau memenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama ahlul hadis, yang kedua ahlul jihad. Tentu saja mereka berjihad di atas ilmu yang terang, di atas ilmu yang kuat, di atas panduan ulama-ulama yang berilmu. Ya, mereka tidak berperang sembrono tanpa ilmu. Dan mereka selalu ada di Syam, kata Nabi. Ini yang garansi yang pasti, Pak. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam kitab ini, huru-hara, Irak, Syria dan Mesir kaum muslimin. Di sini dibaca hadis-hadis Nabi tentang rekomendasi Nabi kepada umatnya agar umatnya berduyun-duyun di akhir zaman ke Syam. Karena ketika umat di seluruh bumi ini sedang rusak, iman yang terjaga itu hanya di Syam, kata Nabi. La ilaha illallah. Iman yang terjaga itu hanya di Syam. Al-imanu bisyam, al-imanu bisyam, al-imanu bisyam. Iman itu adanya di Syam. Iman itu adanya di Syam. Di hari-hari fitnah, iman itu ada di Syam. Nabi tidak merekomendasikan umatnya lari ke Mekah. Nabi tidak merekomendasikan umatnya lari ke Madinah. Di masa-masa fitnah, larilah ke Syam. Iman itu ada di Syam. Tapi pada akhirnya, ketika Syam mulai dikuasai oleh orang beriman, Makkah dan Madinah akan kembali menjadi negeri iman. Kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan, tegas sudah, hum ahlus Syam. Demikian kata Rasulullah, mereka adalah ahli Syam, Taifah Mansurah. Jadi kalau Bapak ada kemarin anak muda bertanya pada saya melalui WhatsApp, Pak Ustadz, bagaimana cara bergabung pada zaman ini ke dalam kelompok Taifah Mansurah? Saya jawab, pergilah ke Syam kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan bagaimana Pak Ustadz? Duduklah bermajelis ilmulah dengan ahli hadis yang memang betul-betul pakar dalam masalah hadis. Duduklah dengan mereka, ulama-ulama ahli hadis, setialah bersama mereka. Maka engkau juga berada dalam kelompok Taifah Al-Mansurah. Sederhana sekali, simple. Nah, ciri khas mereka kita sebutkan di sini. Ciri khas mereka yang tidak ada di atas, mereka yang pertama, kita lanjutkan di sini. Mereka yang keempat, ahlud dakwah. Ini ciri khas mereka. Ahlud dakwah. Mereka senantiasa berdakwah. Tentu saja dalam hal ini bis sunnah al ahadis an nabawiyah. Yang mereka dakwahkan adalah hadis-hadis Nabi. Lah hadis Nabi itu kan sangat banyak kaum muslimin. Ada hadis Nabi tentang ibadah, ada hadis Nabi tentang muamalah, ada hadis Nabi tentang
wala, tentang bara, tentang akidah, tentang ada hadis Nabi tentang perang, ada hadis, pokoknya semua ada hadis Nabi mereka dakwahkan, dan tentu saja mereka sama dengan di atas, mereka amalkan. Ini kelebihan Taifah Mansurah adalah mereka kekeh dalam dakwah, tegar dalam dakwah, tidak pernah berhenti berdakwah. Bapak mungkin tidak ahli dalam hadis, tapi duduk dengan para ulama ahli hadis, Bapak dampingi dia, Bapak menguasai IT umpamanya, maka Bapak gunakan laman website tersendiri, Bapak buka fanpage tersendiri dan sebagainya, lalu dengan itu Bapak mendukung dakwah ahli hadis ini, sehingga menyebarlah perkara ilmu ini kepada seluruh umat Islam yang mengerti bahasa yang Bapak pakai. Nah, ini juga termasuk ahli dakwah ini. Sementara Bapak dalam panduan ulama ahli hadis. Begitu. Setelah itu, yang kelima, mereka adalah ahlul jihad. Mereka adalah ahlul jihad. Untuk pastinya, yang pasti dalam rekomendasi hadis, mereka di Syam. Mereka di Syam. Ternyata kita temukan hadis yang disahihkan oleh Syekh Ahmad Asy-Syakir, mereka ada di Syam dan mereka ada di Yaman. Bahkan Nabi mengatakan, aku mencium dan aku merasakan rahmat Allah ada di tanah ini. Maksudnya dimaksud tanah ini adalah Yaman. Lihat dalam hadis ini kaum muslimin, Nabi mengatakan dan mengisyaratkan kepada tanah Yaman tentang bahwa di sini adalah tanah yang dirahmati oleh Allah. Makanya kata Rasul, kalau kalian tidak bisa pergi ke Syam, maka berangkatlah kalian ke Yaman. Kalau mau menuntut ilmu, maka tuntutlah ilmu di negeri Syam. Jika tidak mampu, tuntutlah ilmu di negeri Yaman. Di masa kapan? Di masa-masa fitnah merajalela di muka bumi. Lalu kapan kami diperintahkan untuk ke Hijaz, Pak Ustadz? Mekah, Madinah diperintahkan ketika Hijaz telah dipimpin kembali oleh ahli-ahli iman. Dan alhamdulillah kaum muslimin, untuk saat ini saya pribadi, ulama-ulama ahlus sunnah Asia Tenggara, ulama-ulama ahlus sunnah di Afrika, ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah yang ada di Eropa, yang ada di sebelah Rusia, mereka sepakat mengatakan Arab Saudi semenjak dipimpin oleh Salman sekarang, dia sudah menjadi negeri ahlus sunnah wal jamaah sejati kembali. Maka kalau mau hijrah ke sana pantas dan patut. Ya, tapi tidak segampang itu kan. Tapi minta maaf, kalau sebelumnya bagaimana? Mereka adalah antek-antek Yahudi, mereka adalah antek-antek Amerika, PBB, dan saya benci habis dengan Saudi sebelum itu. Sekarang untuk saat ini saya sepakat dengan ulama-ulama ahlus sunnah yang mengirimkan surat-surat mereka, termasuk kemarin Pak, pertemuan seluruh ulama seluruh dunia, di mana mereka memfatwakan wajib mendukung Turki ketika Turki terjadi permusuhan yang tegang dengan Rusia, wajib dukung Turki. Kemudian seluruh umat Islam sedunia wajib membantu para mujahidin yang ada hari ini di Suriah selain ISIS. Itu. Dan Arab Saudi komandan tertinggi dalam masalah ini. Ini pengakuan para ulama-ulama dunia pada hari ini tentang Arab Saudi. Kalau dulu Pak, waduh, mbalelo, lempem, bahkan cenderung menjadi anak buah Amerika, cenderung menjadi ujung tombak Israel. Sekarang beda. Kita kembali ibarat Allah yang kami muliakan, ahlul jihad, manakah yang paling tinggi posisinya di antara mereka semua? Jelas Taifah Al-Mansurah, jelas mereka para pemain. Kalau ibarat penonton itu biasanya ngabisin duit aja, ya enggak, beli tiket, beli tiket untuk masuk ke pokoknya ada pertandingan antara Italia melawan Liga Inggris umpama ya. Lalu beli tiket untuk ke sana, PP, belum lagi tiket masuk, belum lagi sewa hotel segala macamnya, ngeluarin terus, jadi pecundang terus. Tapi kalau pemain semuanya dibayarin Pak, ya kan? Semuanya dibayarin, udahlah candu lah sudahlah keinginan tersalurkan, duit dapat. Semacam siapa namanya pemain sepak bola itu? Ronaldo, hafal kan? Ronaldo itu orang terkaya nomor 3 dari seluruh atletis di muka bumi ini, di dunia. Candu bolanya dapat, semua peralatannya berlomba-lomba, perusahaan besar untuk mensupportnya, uang sakunya dikasih, hotelnya digratiskan, semuanya dibayarin, Masya Allah, dan dapat duit lagi. Ahlul jihad,
atau Taifah Mansurah, mereka diperlakukan begitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Dia adalah para pemain. Para pemain ini gajinya tinggi, Pak. Gajinya tinggi, posisinya nanti bukan hanya di surga dia dapat. Di dunia saja Allah sudah muliakan mereka dengan karomah-karomah. Mati mereka, meninggal mereka, jasadnya haram dimakan tanah. Betul tidak? Kaum muslimin, saat mereka menghembuskan nafas, ruh mereka tidak masuk seperti orang-orang yang meninggal dunia ke alam barzakh. Mereka langsung bermain-main dari surga ke surga yang lain. Di dalam punuk burung-burung hijau yang berterbangan kemana-mana. Mereka diharamkan oleh Allah. Jangan kamu anggap orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, tapi mereka hidup kayak kalian. Hanya saja jasadnya sudah tidak ada ruhnya lagi. Ruhnya sudah dibawa terbang oleh burung dari surga ke surga yang lain. Dari satu kenikmatan kepada kenikmatan yang lain. Masya Allah. Beda Pak, kalau Bapak mati di rumah sakit, memang mati. Dikapani, dimandikan, dikapani, disolatkan, dikuburkan, hancur dimakan ulat. Ya kan? Sementara orang ini enggak Pak. Berlumuran darah seperti itu dia dikuburkan. Jangan dimandikan, jangan dikapani. Masya Allah, dia tidak boleh diperlakukan seperti orang yang mati. Ini yang baru-baru kemarin ini, Masya Allah, dibangkitkan kuburan korban-korban mujahidin yang ada di Aleppo setelah 2 tahun dikuburkan Pak. Ketika digali balik kuburannya, masih hangat tubuhnya, masih mengalir darahnya, wangi setelah 2 tahun Pak. Masya Allah, menandakan apa? Allah muliakan mereka. Jadi kemuliaannya nggak perlu nunggu sampai di akhirat mereka di surga tertinggi. Tidak, di dunia saja sudah Allah muliakan mereka. Inilah para mujahidin yang hari ini, yang pasti-pasti ada di Syam, yang pasti-pasti ada di Yaman. Mereka adalah Taifah Mansurah. Ahli hadis yang hari ini ada di Yaman, ahli hadis yang hari ini ada di Saudi, ahli hadis yang hari ini ada di Sudan, ahli hadis yang hari ini ada di Mali, ahli hadis yang hari ini ada di negeri-negeri Afrika. Mereka seluruhnya adalah Taifah Al-Mansurah. Oke, jelas kaum muslimin, mereka lah para penggerak dan penentu nasib umat. Maka jadilah pemain, jangan jadi pecundang. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, bersamalah selalu dengan ahli hadis, atau kalau mampu jadilah ahli jihad. Ahli jihad yang bukan gabungnya dengan ISIS. Ahli jihad yang bukan gabungnya dengan ISIS. Silakan kalau mau datang ke sana, gabunglah dengan Akim, gabunglah dengan Akaf, gabunglah dengan Jabah Nusrah, gabunglah dengan Ahrar Syam, bergabunglah dengan Jabah Islamiyah, bergabunglah dengan, kalau seandainya bisa Pak. Kalau nggak bisa, jangan maksain diri. Ngapain pergi ke sana, duit habis masuk penjara. Tapi kalau bisa, sana. Kalau nggak ada istri lagi bagus. Jadi kaum muslimin yang kami muliakan, saya mengatakan ini karena seluruh ulama dunia sudah sepakat mengatakan wajib hukumnya bagi seluruh pemuda-pemudi, laki-laki, wanita di bumi ini yang muslim membela dan membantu saudaranya yang ada di Suriah. Apalagi setelah ekspansi terang-terangan dari Rusia saat ini, Iran, Cina, Israel, Vietnam, Kamboja dan sebagainya, mereka bergabung bersatu ke Suriah pada hari ini. Nah kaum muslimin, mereka lah yang disebut dengan mereka senantiasa menang sampai hari kiamat. Jadi yakinlah mujahidin tidak akan pernah kalah. Berapapun bersatunya penjahat-penjahat timur dan barat, mujahidin di Syam, di Suriah tidak akan pernah kalah. Dari mana dalilnya? Nih, baca kembali. Nabi menjamin mereka akan selalu menang, Makanya Syekh Muhaisini, tahu dengan Syekh Muhaisini? Salah seorang ulama Arab Saudi yang ikut bertempur, bahkan menjadi mufti besar mujahidin untuk Jaishul Fath, ya, tentara gabungan dari para mujahidin yang ada, mereka bergabung dengan Jaishul Fath. Maka muftinya adalah Syekh Al-Muhaisini. Beliau datang ke sana dan mengatakan bahwa insya Allah Rusia tanah Syam ini akan menjadi kuburan kedua Rusia setelah Afghanistan. Jika mereka dulu telah hancur lebur oleh para mujahidin di Afghanistan, maka kehancuran mereka di Syam ini akan jauh lebih dahsyat. Kenapa? Di negeri Syam dijamin oleh Nabi Muhammad SAW, malaikat-malaikat mengembangkan sayap-sayap mereka.
di negeri Syam. Malaikat-malaikat mengembangkan sayap mereka. Nabi tersenyum lalu mengatakan, tuba li ahli Syam, tuba li ahli Syam, tuba li ahli Syam. Berbahagialah penduduk Syam, berbahagialah penduduk Syam, berbahagialah penduduk Syam. Kenapa ya Rasulullah? Nabi mengatakan, aku melihat para malaikat mengembangkan sayap-sayapnya di atas bumi Syam. Beruntunglah mereka. Makanya sebaik-baik manusia di bumi adalah manusia yang datang ke Syam dan bergabung di Syam. Secelaka-celaka manusia adalah yang meninggalkan negeri Syam. Dalam hal ini Syekh Muhaisini berpesan kepada rakyat Syam, jangan pergi, jangan pergi, jangan pergi. Kenapa? Nabi mengatakan manusia terburuk adalah manusia yang keluar meninggalkan Syam. Manusia yang terbaik adalah manusia yang datang masuk ke negeri Syam. Begitu kaum muslimin. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Silakan kalau ada diskusi di antara kita, saya akan coba menjawab sebatas yang saya dapat, yang saya bisa. Cukup ya? Demikian saja, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar adalah Allah dan Rasulnya, yang salah adalah saya dan saya. Kepada Allah saya mohon ampun dan minta maaf. Kepada saudara kami, nastaghfiruka ya rabbana wa natubu ilaik. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.